Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita hening sejenak di awal Penekaristi ini, supaya kita dapat layak dan pantas hadir dalam karya keselamatan ini. Menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, maka marilah kita nyatakan rasa sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan, ajarilah kami mengimani Dia yang bagaikan Elia baru mengajar kami menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu yang membaptis kami dengan Roh Kudus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak bosan-bosan melihat, telinga tidak puas-puas mendengar. Apa yang pernah ada, akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Tiada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihat, ini baru? Tetapi sebenarnya hal itu dahulu sudah ada, lama sebelum kita. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenangan-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tuhan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran juga di waktu malam.
Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisu dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, coba kita bayangkan Herodes. Herodes adalah orang yang sungguh dikenal dengan nama Herodes Antipas. Herodes Antipas memiliki sifat yang sungguh ambisius sekali. Dia selain punya sifat yang ambisius, dia juga penyuka wanita. Dan dalam hal ini, dia adalah orang yang juga sungguh jahat, tidak bisa dalam hal ini dinasehati. Nah, ketika terjadi peristiwa nasihat dari Yohanes Pembaptis, rupanya Herodes enggak mau terima. Herodes pada waktu itu mengambil istri saudaranya, yaitu Filipus, padahal dia sudah beristri. Nah, dalam hal ini Herodes sungguh dalam hal ini akhirnya tidak suka akan nasihat-nasihat tersebut. Kehadiran Yesus juga menjadi suatu tanda yang tidak baik bagi Herodes. Herodes merasa disaingi. Herodes merasa dalam hal ini nantinya kurang mendapat dukungan dan lain sebagainya. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kalau Herodes saja yang jahat, memiliki kerinduan
untuk bertemu dengan Yesus dalam hal ini? Bagaimana dengan kita yang mengakui dan mengimani Yesus sebagai Tuhan Sang Juru Selamat kita? Apakah kita sungguh sampai saat ini punya kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus dalam diri kita? Mau mengikuti Yesus dari dekat, mengimaninya dengan lebih kuat lagi? Apakah kita juga menjadi orang yang galau seperti Herodes tersebut? Periksalah saudara-saudari batin kita di hadirat Tuhan dan jawablah, siapakah Yesus yang sesungguhnya bagi kita? Tuhan memberkati. Allah Bapa yang makasih, kami ingin berdoa untuk beberapa wujud dan permohonan. Yang pertama, untuk mohon kesembuhan bagi Ibu Teresia Silain yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Tugu Ibu. Semoga Engkau selalu senantiasa memberikan kesembuhan kepadanya lewat para dokter, para suster yang merawat. Semoga para dokter, para suster yang merawatnya bisa membantunya untuk memberikan kesembuhan, dan pada akhirnya beliau boleh kembali ke rumahnya penuh dengan sukacita dan punya kesehatan yang cukup. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sudah Kau panggil menghadap-Mu, yaitu untuk Ibu Titi Setiawati yang sudah Kau panggil 1 tahun yang lalu, dan juga untuk adik kami Gabrielia yang sudah Engkau panggil. Semoga mereka yang sudah Kau panggil ini Kau berikan suatu tempat yang membahagiakan di sisi-Mu di surga. Dan bila mana mereka masih punya banyak dosa, ampunilah segala dosa-dosa mereka, hapuskanlah segala kesalahan-kesalahan mereka, agar mereka sungguh layak pantas sekaligus berkenan di hadapan-Mu dan para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami yakin dan kami percaya Engkau pasti akan mau mengabulkan apa yang menjadi permohonan dan pengharapan kami itu. Ini semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Nomor 378. Ya Tuhan Allahku, Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta nasib yang merahmati kami menerima roti yang kami siapkan ini adalah saudara pemindah dari semua manusia bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semesta nasib kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini adalah selaripan anggur dan rusun yang kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan, berkenanlah memulai baru lagi, melimpahkan kedamaian kepada dunia melalui Yesus Putramu yang telah sudi mengangkat beban hidup kami
dan kini menjadi jalan kehidupan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus, sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus.
Akulah jalan kebenaran dan kehidupan, hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa kami sumber kebijaksanaan, kami bersyukur atas cara Engkau bergaul dengan manusia. Engkau bersabda kepada kami, manusia dengan daging dan darah, hendak mengajarkan kebijaksanaan hidup. Semoga tetaplah demikian adanya, dan semoga Engkau selalu mendampingi kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian selalu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Nomor 653, 653. Tuntun aku